Halo pengunjung Kopi Manis, sedikit cerita aja ya. Beberapa hari lalu saya dapat sebuah kiriman dari pihak Samsung Indonesia. Dan yang dikirim ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Seperti sebuah bingkisan gitu. Ya nggak gitu juga dong. Cut, ulang. Rewind. Dan bingkisan itu ternyata adalah sebuah undangan dari Samsung untuk menghadiri launching produk terbarunya, yaitu Note 20 series. Di dalamnya ada invitation card, simbol bahwa kita diundang oleh pihak Samsungnya. Lalu, ada beberapa bingkisan lagi sebagai pemanis yang ada di dalam box tersebut. Namun, ada sedikit berbeda kali. Biasanya kita hadir langsung di acara tersebut, namun kali ini tidak begitu. Ya, pastinya pandemi ini sudah membuat apa yang kita lakukan jauh berbeda dari sebelumnya. Yang kita lakukan hanya duduk di rumah, lalu menonton langsung via aplikasi Zoom. Ya, sedikit garing sih, tapi mau gimana lagi? You truly inspire us. Dan beberapa hari setelah acara launching tersebut, akhirnya produk terbaru Samsung itu tiba di toko kami. Masih belum bisa dijual sih, baru bisa PO. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kita mengulik sedikit spesifikasinya. Karena saya penasaran, seperti apa sih sebenarnya kecanggihan ponsel tersebut. Soalnya di luaran lagi rame tuh, pro dan kontra tentang produk ini. Kalau gitu, disimak terus ya perbincangan saya dengan partner Samsung yang sudah saya undang kali ini. Yuk. Loh, kok kaki sih? Nggak penting ya? Iya, Samsung Note 20 Ultra ya. Harganya sekitar 19 jutaan lebih, 20 juta kurang 1.000 lah. Kira-kira dengan harga segitu worth it nggak sih? Kita lihat nanti aja ya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung sama yang lebih paham tentang spesifikasi produk ini. Dan nanti kita akan ditemani oleh Mas Faid dari Samsungnya. Kita tanyakan secara detail apa sih kelebihan dari produk ini. Nah, kalau gitu saya akan persiapkan supaya nanti kita bisa ngobrol enak dengan Mas Faidnya. Oke, tunggu ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke Mas Faid. Dia sudah menunggu saya di angkringan. Dan yang pasti sebelumnya saya akan pesan dulu deh ke Mas Akbar. Oops. Masih ada pemesan, jadi ditunggu dulu. Oke, udah selesai. Itu dia Mas Faid. Halo Mas Faid. Pesan apa? Pesan apa? Wedang jahe. Mas Akbar, wedang jahenya 2 sama ini penjaga bubur. Kamu pesan apa? Pesan apa Bang? Jahe juga? Oh iya, 3 jahe. Tolong San, kasih pisang goreng 3 buat orang itu ya. Pisang goreng? Oke. Bagian kenyamanan. Oke, sekarang kita langsung ke Mas Faid. Apa kabar Mas? Oh, ini dia. Sorry. Ini. Tadi udah terlanjur gini. Oke, lagi sekarang saya akan ngobrol sama Mas Faid. Saya siapkan dulu kameranya di sini. Saya dibantu juga sama Mas Dinonya. Mantap. Wah, oke. Katanya kehujanan tadi. Iya. Gimana? Alhamdulillah baik. Tunggu saya hidupkan dulu mikrofonnya Mas ya. Oke,
Di tangan saya ada handphone terbaru dari Samsung yaitu Note 20 Ultra. Ada 2 seri ya sih Mas? Ada 2 seri sih ya? Betul. Ada Note 20 Ultra, ada Note 20. Note 20. Iya. Nah, akan saya tanyakan tipis-tipis nanti sama Mas Faidnya. Apa sih kelebihan dari produk Note 20 Ultra ini? Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dikit deh sama Mas Faid. Boleh. Mas Faid di sini sebagai apa di Samsung? Saya di Samsung sebagai Galaxy Master. Apa? Galaxy Master. Guardian Galaxy? Bukan, Galaxy Master ya. Galaxy Master itu maksudnya apa Mas? Galaxy Master itu adalah di mana di sini adalah tim support development. Jadi kita bagian kurang lebih bahasa sederhananya adalah trainer. Oh begitu. Berarti tepat banget ya. Saya di sini ditemani oleh Mas Faid. Yang pasti Mas Faid juga siap ya menjawab semua pertanyaan dari saya. Tentu. Dan juga beberapa pertanyaan dari customer. Oke. Dan saatnya saya ingin membuka dulu. Ini sudah saya buka tadi. Sudah saya buka barangnya. Dan yang saya pegang ini adalah Note 20 yang warna coklat. Atau bahasa di Samsungnya apa Mas? Mystic Bronze. Mystic Bronze. Ya. Kalau ada berapa warna sih untuk? Ada. Kalau untuk Note 20, Note 20 dia ada 3 varian warna. Ada 3 varian. Iya, 3 varian warna. Note 20 ya. Ada Note 20, ada Note 20 Ultra. Oh, maksudnya semua seri. Oke, itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau Note 20 kita ulas lagi, yang ini Note 20 kita ada 3 varian, ada Mystic Green, ada hijau, ya. Ada grey, Mystic Grey, Abu-abu ya. Oke, dan satu lagi adalah ini kan bronze. Mystic Bronze. Untuk Note 20 Ultranya sendiri itu 3 warna ini. Yap, ada 3 warna juga. Oke, kalau saya lihat dari bentuknya ya seperti umumnya Note 20 elegan banget ya dari warnanya dan lain-lainnya, dan ada tampilan yang berbeda di sini. Saya agak suka dari sisi kamera. Dia agak menonjol. Oke. Biasanya lensanya yang menonjol, tapi ini bentukan apa ini istilahnya? Ini apa tatakan? No. Oke, itu bahasa kerennya ya. Kenapa? Karena sekarang di tahun 2020 kita dunia smartphone benar-benar mengadopsi ikonik pada sisi kamera. Letak kameranya sendiri itu seperti itu, dan hampir semua brand melakukan hal tersebut karena pada setiap tahun akan selalu berinovasi untuk bagaimana desain kamera, tempat kamera itu juga akan terlihat. Iya. Dan saya lihat di sini ada berapa kamera sih Mas? Kalau saya lihat yang besar, ada 3. Ya, bener 3 kamera. 3, betul. Lalu saya lihat di sini kecil kayak kamera lagi. Ini apa? Itu adalah fitur baru yang akan kita bahas nanti. Oke, nanti kita akan bahas tiap lensanya. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama yang umum ditanyakan oleh masyarakat itu biasanya layarnya ini lebarnya berapa sih Mas Faid? Layarnya untuk kita bahas yang ini berarti ya? Iya. Oke, kalau yang ini adalah karena yang ada di tangan kita kali ini seri ultranya ya. Yang seri ultra. Dia dibekali dengan layar 6,9 inci. 6,9. Goodnya lagi ini perlu di insight buat para nanti pengguna Note user, yaitu adalah dia pakai layar 6,9 dibekali dengan dynamic AMOLED resolusi layar terbaik saat ini. Bukan Super AMOLED. Atasnya lagi. Yes. Wow, Super AMOLED aja udah kelihatan ya gimana warnanya. Bener. Dan nyaman banget apalagi dynamic AMOLED. Tapi bener ini udah hidup. Dari warnanya saya juga ngerasakan cukup nyaman banget. Betul. Cukup nyaman banget. Betul. AMOLED biasanya dia lebih ke kontrasnya dapat. Benar. Dan ini kontrasnya dapat banget. Bahasanya yang perlu dipahami. Kontrasnya soft apa gimana? Soft banget, benar. Ya. Jadi ini juga layar ini ada namanya XDR10 Plus, di mana XDR ini fitur yang biasanya disematkan di kamera itu sudah disematkan di layar. Di layar XDR mungkin ada yang beberapa customer yang kurang paham apa sih XDR? HDR. Ya HDR ya. Betul, HDR. Ya. Biasanya memang kita sering dengar XDR itu ada di kamera. Yes. Tapi ini ada di layar. Di layar. Dan yang saya suka, kalau saya ini anak gamer. Anak gamer. Yang saya suka lagi dari layarnya dia biasanya kan kalau tipe Note yang lama,
melengkungnya itu di pinggirnya begitu melengkungnya banget. Kalau ini nggak melengkung sih, cuma nggak begitu mengganggu. Kalau yang lama jadi kalau saya main game biasanya agak licin. Oke, Kalau distorsi ya, berarti ada gangguan gitu ya. ada gangguan lah. Oke. Kalau ini sedikit nyaman, jadi saya bisa maksimal mainkan game. Harusnya nyamannya banyak dong, nggak sedikit dong. Maka itu ada Mas Faid di sini yang Oke. menjelaskan apa sih kelebihan dari Note 20 Ultra, Oke. apa sih daya tarik yang bisa diberikan oleh Samsung dari Note 20 Oke. Ultra. Bisa tahu dong Mas Faid, apa sih kelebihan dari 3 kamera milik Samsung Note 20 Ultra ini? Oke, untuk para user Note ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama yang ditanya oleh Mas Ayus adalah, thank you Mas banget ya Mas Ayus ya udah mengundang saya. Itu di kamera. Nah, Nggak mengganggu kan? Oh enggak dong. Enggak dong ya. Kalau mengganggu saya gagalkan loh jahenya. Jangan ya. Itu bayaran saya loh ya. Oke. Oke. Jahe lo ya bayarannya ya. Jahe ya. Oke, kita ulas di kamera. Kamera di sini disematkan ada 3 kamera Iya. ya. Yang paling atas adalah kamera ultra wide, di mana fungsinya dia bisa cakupan frame-nya lebih luas. Oh, yang atas tuh malah ultra wide, bukan utama 12. ya? Kamera utamanya di tengah. Oh, gitu. Iya, jadi paling atas adalah kamera ultra wide dengan 12 megapiksel, dan itu fungsinya buat apa? Functionnya adalah buat cakupan frame lebih luas seluas mata manusia. Lebih luas, betul. Ya, jadi kalau mau foto nggak perlu mundur-mundur lagi. Nanti sembari Mas Faid bicara tentang kamera dan lain-lainnya, saya akan selipkan contoh-contoh dari gambar tersebut. Nah, kalau yang kamera di sisi yang kedua dari atas, yaitu adalah kamera utama, ini yang bener-bener Yahoo banget, 108 megapiksel. 108 megapiksel. Ya, untuk seri varian Ultra dia sudah disematkan dengan 108 megapiksel, dan ini benar-benar kualitasnya bisa nanti diandalkan seperti Ya pastinya nantinya akan banyak lagi fitur-fitur di dalam. Yes, Biasanya kan ada software fitur-fitur. ada OIS ya, ada dual pixel, itu juga semuanya sudah ada. Dan untuk yang lensa ketiganya, Oke, lensa ketiga gimana sih dengan lensa ketiga? Nggak perlu khawatir lagi. Ini di sini ada namanya lensa tele. Lensa tele fungsinya buat apa? Lensa tele adalah buat ngezoom. jarak jauh ya. Oke, Berapa kali itu? 5 kali tanpa mengurangi kualitas layar, bahkan bisa sampai 50 kali untuk ngezoomnya. 50 kali. Iya. Berarti turun dong Mas. Tidak Karena di turun. sebelumnya Dia- kalau nggak salah 100 ya. Kalau yang kemarin itu adalah di S20 Ultra Iya. itu bisa 100, di seri Note dia ada 50 kali. Karena kadang ada user juga yang bilang bahwasanya kenapa harus 100? Kenapa Iya tidak benar. 50? Saya tadi mau jawab gitu, tapi Oke. sebenarnya zoom nih gimana sih? Penting nggak penting sebenarnya ya. betul. Tapi ada bahkan pertanyaan orang begitu di zoom, kok ngeblur? Maksudnya kok buram? Iya. Kalau buat saya zoom sih gunanya hanya pada saat kita ingin melihat sesuatu dari kejauhan, kita lihat. Nah, ya kalau untuk lihat semahal apapun, kalau saya pribadi ya Mas, semahal apapun produk, zoomnya ya pasti nggak maksimal. Betul. Sudah Dan yang pasti perlu nggak diingat adalah ini smartphone. Ketika smartphone bisa ngezoom 100 kali itu sudah benar-benar oke banget. Benar ya, karena bukan fungsinya adalah kamera profesional, tapi yang jelas adalah ketika smartphone mendekati kamera profesional itu adalah nilai lebih yang perlu dipegang. Cuma memang betul kata Mas Faid tadi, 108 kebanyakan mubadir. Oh iya, Enggak, 100 zoom. Oke. 100 zoom kebanyakan mubadir. 50 cukup lah. Cukup lah. Oke, dan itu tadi untuk tele. Untuk telenya ya. So, yang lainnya seperti bokeh itu berarti masih tetap bisa berfungsi. Oke, jadi kalau bokeh nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di sini selain foto, videonya pun juga masih bisa bokeh loh. Video? Iya. Dari lensa? Iya. Jadi video juga bisa. Saya dengar gini. Katanya sih di Note 20 Ultra ini untuk para vlogger. Oke. Ini handphone ini sangat recommended banget karena dia bisa mengatur mic. Oke, betul. Depan belakang. Iya, betul. Bener. Jadi itu nanti para yang vlogger ya, apapun yang suka nge-record video, yang suka punya konten YouTube nih, itu nggak perlu khawatir. Makanya cepat pakai si Note 20 ini supaya pengen tahu fitur-fitur keunggulannya seperti apa. Salah satu yang disampaikan Mas betul. Yus, bisa diatur mic depan belakang. Nah, apalagi dilengkapi dengan video yang bisa ngeblur juga ya. Oke. Oh, makin mantap juga gambarnya. Iya. Bahkan nggak perlu khawatir ketika ada guncangan nih
dia itu tetap stout. Halo boy, teman saya. Oke, iya. Jangan disapa ya, cukup saya aja yang nyapa. Oke. Jadi kamera belakang. Oke. Dan kamera belakang masih belum selesai. iya, tadi itu ada satu sedikit pertanyaan saya yang kata oke. Mas Faid nanti akan dijelaskan. Oke. Pas, kalau gitu langsung aja Mas Faid, saya juga penasaran sama yang kecil itu loh. Oke, nah kalau sebelumnya di seri S series ya kita itu mengadopsi namanya hardware namanya TOF ya, time of life ya, yaitu Time of life. apa itu? Ya itu sebuah teknologi baru supaya bagaimana ketika mau nge-record video pakai ngeblur pakai itu. Oh, Dan kunci fokusnya juga lebih cepat. Dan di sini dia pakai yang namanya laser autofocus. yang ada yang kecil itu jadi Yes. gunanya untuk laser autofocusnya ya. Tuh, jadi Autofocus atau untuk mengatur supaya bokehnya bagus juga pakai itu atau gimana? Iya. Oh iya. Iya. Pantes aja ya videonya juga bisa hasilnya bisa ngeblur. Jadi kayak pakai kalau di lensa kamera saya ini Mas Paik fokus ya, Hah? belakangnya ngeblur. Oke. Itu bahasanya lensa fix. Nah, Betul. berarti di sini juga lebih mirip seperti itulah kegunaannya. Jadi benar-benar keren banget loh. Kalau dari segi kamera saya benar-benar recommended. Danda. Gak apa-apa sih, gak ada yang salah kan. Banyak teman saya coy, saya banyak teman. Lagi lanjut Mas. Oke. Faid. Dari segi kamera udah kejawab semua ya. Pastinya dengan kamera depan 10 megapiksel, Iya. belakangnya dengan 12, 108 kamera utama dan ada tambahan kamera telefoto 12 megapiksel. Itu juga sudah memenuhi kebutuhan. Untuk selfie-nya Wih, nggak perlu khawatir. ada berapa kamera sih? Satu, tapi nggak Satu perlu kamera. khawatir. Kenapa? Karena sudah dibekali dengan 10 megapiksel dan hasilnya benar-benar worth it banget. 10 megapiksel satu kamera, tapi nggak usah diragukan lagi kalau lensanya Samsung dari zaman batu belum lahir ya. Oke, zaman megalitikum Batu belum lahir. belum lahir ya. Itu lensanya ya sangat maksimal hasilnya. Maksimal sekali. Dari kamera Oke. sudah kita bahas. Kamera Dan- udah dibahas. Dan saya ingin bertanya tentang perangkat daleman. boleh. Nggak apa-apa. Daleman. Aduh, Daleman. daleman. Jangan. Oke. Untuk dalemannya biasanya di umum ditanyakan orang dari sisi RAM. Oke. RAM-nya berapa gigabyte? Oke. Varian RAM Yang Note 20. Oke, Ya, Note yang 20. Kita nggak bahas S ya. Oke, untuk varian Note 20, Note 20 Ultra dia dibekali dengan RAM 8 GB. 8 GB. 8 GB. Sudah 8 GB. Hanya 8 GB. Jangan hanya 8, sudah 8. Nah, ini agak menarik deh. Kenapa Iya. Mas Faid bilang sudah 8 GB? Padahal di seri sebelumnya bahkan ada yang ngeluarin sampai 12 GB. Oke, betul. Lalu apa yang jadi keunggulan dari 8 GB-nya Note 20 Ultra? Sebenarnya Apa? belum ya. Oke. Belum ya. Sebenarnya RAM dengan dengan angka besar itu tidak melulu menjadi patokan utama. Benar. Iya, Apa? kalau saya memahami ya betul. Jadi yang perlu benar-benar user tahu, yang perlu benar-benar apa sih nama ininya? Customer Oke. atau viewer. Viewernya gitu. Nah, yang jelas adalah bagaimana si smartphone ini benar-benar dibekali dengan AI yang benar-benar canggih. Ya. Kayak gitu. AI. Iya. Ya. Kenapa? AI maksudnya AI, Iya. bukannya itu di kamera. Sama semuanya ada AI, bahkan baterainya nanti pun juga ada AI. Ini saya baru tahu. Makanya itu saya ngajak Mas Faid supaya ternyata banyak ilmu yang saya nggak Benar. tahu akhirnya tahu. Sebenarnya kalau kita bahas flagship itu nggak akan ada habisnya. Dalam Iya. satu hari pun kita akan bahas semua, dioprak-oprak semuanya pun nggak akan selesai, Mas. Kenapa? Ya ini hanya adalah sepintasan luarnya saja. Iya, Ngomongin RAM 8 GB, ada yang pernah tahu bahwasanya RAM 8 GB di Note 20 itu sudah dibekali dengan LPDDR5. DDR5. Yes, Memang sebelumnya DDR berapa? DDR4 dong. Ini dah. Kalau bicara komputer, yang paham tentang komputer pasti tahu deh. Kalau bahasa DDR dia lebih tinggi, otomatis kualitas atau kinerja dari komputer Anda akan lebih bagus dibandingkan Betul. RAM yang lebih besar tapi DDR-nya rendah. Oke, betul. Ini RAM 8, tapi DDR-nya dia sudah menggunakan DDR5. Jadi
nggak perlu khawatir dengan RAM 8 itu juga sudah benar-benar bisa multitasking dengan lancar. LPDDR5 ini benar-benar bisa menyesuaikan, bahkan bisa berefisiensi kecepatannya dengan maksimal. Dan yang perlu diingat adalah dia bisa menghemat daya sebesar 20%. Menghemat daya sebesar 20% itu dari Cara penggunaannya overall, mau nge-gaming, mau berapa Mas untuk baterainya dia? baterainya 4500. Jadi udah gede banget nih. 4500 Ya. 4500 4500 miliampere. Iya. Miliampere. Dan kalau dari OS-nya sendiri? OS-nya udah yang terbaru dong. OS-nya yang terbaru. 10 ya? Iya, OS 10 betul. Ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Kenapa sih di Samsung Note 20 Ultra ini dia masih menggunakan Exynos yang tipe sebelumnya? Oke. Apakah nggak ada yang versi baru atau gimana? Oke, kalau ngomongin flagship, kalau ngomongin prosesor, saya pernah dapat bincang-bincang dengan orang Samsung ya. Exynos berapa ya? Exynos 990. 990. Iya, betul. Kenapa Samsung di Indonesia pakai Exynos 990? Terlepas itu adalah aturan dari Samsung atau kayak gimana, tapi yang jelas adalah si Exynos ini adalah yang pertama dia punyanya Samsung sendiri. Iya. Yang sekarang lagi kompetisi dengan Snapdragon jelasnya. Tapi nggak perlu khawatir karena 990 itu dia sudah setara dengan 865 yang terbaru saat ini Snapdragon. Punya Snapdragon. Betul. Oh iya Pak. Jadi Qualcomm tapi sebenarnya Snapdragon. begini, kalau saya jujur ya, Mas Baik, perbedaan antara prosesor yang bawahnya sedikit dengan yang lama, perbedaannya nggak terlalu jauh sih. Kayak contoh aja di produk lain ya. Oke. Ada Snapdragon 865, ada juga 855. Kalau saya lihat dari sisi game, grafik game, nggak ada perbedaan. Oke. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit. Saya pikir dengan Exynos 990, kalau saya lihat tadi saya sempat coba-coba ya, masih sangat-sangat maksimal. Iya. Sangat-sangat maksimal dari grafik dan lainnya. Ya. Untuk GPU-nya dia pakai Mali atau Adreno dia Mas? Kalau yang ini pastinya harusnya Mali. Ya. Mali ya, Ya, Mali ya. Exynos kebanyakan pasti Mali. Betul. Biar Memang jalannya gitu. memang jalannya Iya. benar. Ya kemarin sempat saya bahas di video-video sebelumnya, kalau pakai Snapdragon ya di kompatibelnya sama Adreno. Betul. Jangan dipaksakan dengan Mali. Betul. Exynos ya kompatibelnya dengan Mali, yang dipaksakan dengan Adreno. Betul. Mantap. Dan sedikit lagi pertanyaan yang umum ditanyakan. Apa ya? Saya Oke, tanya karena boleh. ini adalah pertanyaan dari customer. Katanya begini, dengan spesifikasi yang sudah ada di Note 20, mungkin mereka belum tahu secara lengkap apa sih kelebihannya. Kok ternyata spesifikasinya itu mirip dengan S20 sebelumnya. Oke. Hanya berbedanya di pennya aja. Oke. Dan bahkan ada yang bilang, ya saya sudah punya S20, buat apa saya ganti lagi? Sebenarnya Kira-kira menurut Mas Wahid, Oke. tolong jelaskan dong. Maksudnya ada apa sih yang lebih hebat dibandingkan tipe-tipe Oke. Kalau saya bandingin lebih hebat, pasti dua-duanya hebat. Iya, Itu udah pasti dua-duanya hebat. Nah, tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa melihat dari sisi mana kehebatan tersebut. Itu yang paling jelas. Nah, yang pertama adalah kita akan melihat dari segi layar. Kalau kita ngelihat dari seri Samsung sebelumnya adalah S series, dia dari segi layar aja dia pakai dynamic 2 kali, sama juga seperti di Note 20 Ultra, tapi canggihnya adalah penyempurna di Note series adalah yang awalnya dia manual sekarang sudah otomatis. Maksudnya dari sisi Dari sisi refresh rate-nya, kalau di seri S sebelumnya dia di set untuk 60 atau 120 untuk kualitas scrollingnya. scrollingnya. Betul. Terus kalau yang di sini dia bisa disetting adaptif. Dengan demikian, maksudnya dia akan lebih otomatis mengikuti kecepatan jari-jari kita. Oh, jadi maksudnya di seri sebelumnya untuk merubah itu manual ya? Manual. Jadi si handphonenya nggak bisa otomatis mengikuti. Bener. Gerak Jadi dari kalau scroll kita multitaskingnya lebih kenceng gitu ya, Iya. nah dia akan berubah gitu, ngikutin Otomatis. kencang gitu ya. Otomatis jadi. Tapi ini nge-touch ya, bukan gestur gitu, tapi touch-nya. Touch-nya ya. Betul. Touch-nya ya. Berarti bisa dibilang untuk tipe ini lebih instan, memanjakan Anda. Betul. Bahasanya gitu kan? Bener ya. Bener banget Bener ya. Kurang Keren lebih ya. seperti itu dari segi layar. Kalau saya ngelihat dari beberapa yang review tentang Note ya, dari zaman dulu sampai sekarang adalah Note itu penyempurna pada produk.
Biasanya X dulu yang keluar di awal tahun, habis itu di akhir tahun dia adalah Note kayak gitu ya. Kenapa? Karena S adalah eksperimen terbesar, Note adalah penyempurnanya. Nah, ada yang bilang seperti itu. Kalau menurut saya dua-duanya sama-sama berkualitas. Sama-sama berkualitas. Betul. Jadi nggak perlu khawatir para pencinta smartphone yang pengen mengganti smartphone-nya dari seri S atau dari iPhone si brand yang lain gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak pernah megang, nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa. Betul. Jadi karena memang begini Mas Said, ke pertanyaan orang kan biasanya mungkin mereka kurang sedikit memahami atau kurang sedikit informasinya ya. Perbandingannya karena di tipe yang lama kan ada yang 12 giga untuk RAM-nya, sedangkan ini 8 dan ini kok Exynos-nya segini. Kan mendingan saya beli yang lama. Nah, tadi sudah dijawab oleh Mas Fahid bahwa memang RAM-nya 8. Tapi ternyata DDR-nya dia sudah DDR5. Otomatis lebih maksimal dibandingkan tipe-tipe yang sebelumnya. Pasti Samsung lebih tahu lah apa yang lebih akan ditingkatkan lagi. Betul. Untuk tipe berikutnya. Betul. Ini jahenya nggak datang. Iya. Saya begitu. Dan apa sih kelebihan yang lainnya Mas Faid? Kelebihan yang lainnya adalah dari segi S Pen. Ya, S Pen ini pasti ini menjadi ciri khas. Iya, sampai saat ini tidak ada smartphone yang benar-benar dia seunik Note. Benar. Kalau itu saya setuju. Oke, dari segi S Pen. Dari segi S Pen itu benar-benar di-upgrade total habis-habisan. Dari upgrade-nya dari sisi apa? Oke. Bisa lihat pennya nggak? Oke, bisa dong. Kita bisa. Di mana sih di sisi kiri bawah dari layarnya? Kayak gini. Nah, kalau screen of memo ini memang sudah biasa digunain ya. Untuk mencatat ketika kita pengen ngecatat cepat itu bisa langsung. Sebenarnya hal-hal sederhana seperti ini Samsung sudah memikirkan, Mas. Ya, hal-hal sederhana seperti ini ketika kita narik S Pen kita langsung nulis itu juga sudah dipikirkan oleh Samsung. Gimana maksudnya? Kalau begitu ketika kita tarik, ini adalah dia kita langsung tulis. Oh, jadi nggak begitu kalau tipe-tipe yang mungkin jauh sebelumnya tarik baru kita masuk ke aplikasi. Sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ini sudah fitur-fitur lama, cuma dia di-upgrade. Bahkan sekarang yang paling kerennya adalah kalau ini mau nge-screenshot atau capture ya, itu nggak perlu khawatir lagi dari jarak jauh, pakai S Pen juga sudah bisa. Sebelumnya nggak gitu? Nggak gitu. Kelihatan kan? Ada perbedaan ternyata ya antara produk yang lama dengan yang baru. Iya. Nih sekali lagi, ini fiturnya banyak banget nih sebenarnya. Sebenarnya saya ngelihat adalah background to my country, Indonesia. Iya. Negara berkembang rata-rata. Ada yang kurang paham. Nah, iya. Nanti saya tulis di negara berkembang ya. Negara berkembang rata-rata menggunakan fitur pada smartphone itu hanya 40%, 60%-nya mubazir. Iya. Benar. Iya. Salah satunya adalah fitur-fitur yang benar-benar sudah diberikan oleh Samsung ya. Banyak fiturnya sekali. Contohnya lagi ini kayak gini nih ya. Ini tadi fitur yang ada di Samsung yang terbaru. Nah, kalau kita misalkan ngelihat di sini nih. Home-nya kalau pakai ini jarak jauh tinggal dikinin aja tuh. Gerakannya apa ada gerakannya sendiri, berbeda-beda. Beda. Ini untuk Anda semuanya yang akhirnya tertarik tapi ingin tahu gimana sih cara maksudnya kelebihan apa yang namanya gestur. Yes. Tadi sudah ditunjukkan sama Bang Fahid, tapi sekarang saya mau tanya gerakannya seperti apa sih gesturnya untuk screenshot dan lain-lainnya. Kalau screenshot ketika misalkan nih para not lover, not user nanti akan mencoba experience ya di toko Samsung terdekat di kota Anda, tentunya di kota Jember ini tentunya ya. Nah, itu ada banyak gestur baru yang bisa disampaikan. Salah satunya adalah kalau mau capture tinggal tekan yang ada di sini tombol pada hanya satu tombol ya? Satu tombol. Hanya betul. satu tombol. Tekan aja sambil ditekan kita coret-coret. Seperti coret-coret, dia akan langsung capture ya, kayak gini contohnya. Random ya coret-coretnya ya? Bisa random aja. Oke. Jadi dia langsung bisa ya. Jadi langsung gini. bisa. Betul. Jadi dicoret. Kalau gini bisa nggak? Oh, nggak bisa dong. belum nyampe ke situ kali ya. Oke. Terus kalau misalkan kita ngebuka suatu aplikasi atau apa, kita mau ngebalikin ke layar depan, tinggal tarik, tinggal tekan, terus up and down. N kecil. Ya, terus N kecil. A
Pokoknya semacam itu ya. Iya, naik turun. Naik turun, up and down. Itu ada lagunya. Up and down. Oh ya kalau ngomong sama Mas Ayus ya. Ada aja gitu. Up down. Oke. Siap. Terus kalau misalkan pengen ngelihat recent update, apa yang aplikasi apa yang pernah kita kunjungin, tinggal tekan begini aja. Langsung gitu ya. Lebih besar. Iya. Iya. Jadi ke kanan. Iya kanan. Maksudnya kalau bahasa anak-anak SD begini tuh lebih besar. Oke, lebih begini lebih benar. kecil. Saya juga nggak mudeng berarti ya. Oke, jadi Gak pernah SD ya? Langsung ke kuliah ya di kuliah kayaknya ya. Pantes aja keren Mas. Terus kalau balikannya gimana? Dia akan langsung balik lagi Back ke ya? back. Oke, tapi kalau ke atas tuh home. Nanti jalan pintas ya, jalan pintas. Kita kan tekan tengah gitu. Kan kalau back kan masih ada beberapa part yang harus kita lewati. Gitu ya. Tapi Kalau ke bawah, kalau ke bawah itu nge-crop. Nge-crop itu maksudnya oh itu udah gerak. Sorry. Tuh, ada pilihannya di bawah nanti untuk membuat GIF. Jadi nge-cropnya dia bisa membuat GIF. Contohnya nih, nah dari sini. Oh iya. Jadi ada Nge-crop, fitur-fiturnya. memotong layar. Tapi itu nanti dibuat GIF layarnya. Seperti itu. Bahasa GIF itu biasanya kalau Anda lihat stiker di Betul, WhatsApp, dibuat stiker. Ya, yang biasanya aduh apa ya gambar-gambar lah itu kan berupa GIF ya. Iya, kurang lebih itu seperti bisa itu. digunakan sebagai GIF di WhatsApp juga dong. Bisa ya. Bisa. Oh man. Itu tadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk-produk Iya, fungsi maksimalnya adalah kalau Note lover atau user yang pengen nyobain Note mau ngezoom dari jarak jauh pakai ini juga bisa loh, dari jarak jauh. kamera. Yes. Gimana caranya? Mari kita lihat kamera. Tekan 2 kali. Tekan 2 kali. Dia tekan lama. Oh, tekan yang lama. Dia akan langsung masuk kamera. Kalau kita up, dia akan switch ya. Kalau Itu switch ke maksudnya? switch dari kamera depan ke belakang. Oh iya, itu aku. Tuh bisa tuh. Oh, iya. Kalau up. Dan kalau misalkan mau ngezoom, tuh ada gerakannya. Tuh, terasa nggak? Tuh. Oh iya. Ya. Jadi ngezoom itu pakai tangan lingkaran. Jadi para Note lover itu benar-benar berfungsi banget sih. Mas Dino tahu kan caranya? Siap, nanti bantu saya biar ngambil secara dekat. Oke. Jadi si S Pen ini, bahkan S Pen ini bisa buat selfie ketika di dalam air, Mas. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Berarti buat selfie dalam air berarti Note 20. Ya, kita Ini berarti tahan water resistant juga handphonenya. Nah, tuh kita bisa. Ya, Itu untuk ketika di swipe ke atas kayak gini, kita ngambil gambarnya. gambarnya gimana? Tinggal ditekan aja. Tekan sekali udah ngebidik. Oke. Jadi banyak loh opsi-opsinya sebenarnya. Fungsi maksimal pada seri flagshipnya Samsung itu nggak perlu diragukan lagi. Banyak fitur-fitur yang sebenarnya itu benar-benar bisa kita explore dengan baik si smartphone-nya. Bahkan dengan satu smartphone ini, para user pun juga bisa menggunakan 3 aplikasi sekaligus. Maksudnya Paralel. WhatsApp dengan maksudnya di WhatsApp. Oh, maksud apa sih clone? Enggak. Ya betul, kayak semacamnya semacam clone gitu ya. Jadi itu benar-benar menjadi insight-nya sekali. Jadi kalau kita benar-benar explore pada fitur-fitur yang ada di Note series ya, khususnya adalah di seri Note 20 ya, yang kita pegang adalah Note 20 Ultra, maka benar-benar akan merasakan bahwasanya flagshipnya Samsung itu benar-benar maksimal untuk digunakan sehari-hari, bahkan lebih. Sebenarnya bukan menghina, bukan apa, tapi memang kebanyakan orang masyarakat umumnya itu hanya yang mencari tahu hanya sekedar RAM, angka ya, dan lain-lain. Tapi mereka nggak istilahnya nggak menimba lagi secara dalam apa sih secara detail kelebihan-kelebihan yang lainnya dari seri Note 20 Ultra ini. Dengan harga 19, perbandingannya dengan yang lama dulu pas pertama hadir dia ada yang sampai 20-an ya? Note series. Iya. Note series apa S series? Yang S series. S series. Oh, S series itu harga pertama ya. Itu adalah 18.500.000 sebelum Covid. Oke, gitu.
yang Note-nya yang Note 10 dulu pernah kayaknya ada yang 20-an deh. Bener. Ada yang sampai karena varian internal ya, lebih ke Oh varian iya, internal iya. ya 1 terabyte. Iya, itu saya belum tanya. Untuk internalnya di sini dia Oke, perlu diingat adalah Note 20 dia pakai varian Note 20 satu varian yaitu adalah 256. berarti No SD card. 8256. Yes, RAM 8, internal 256, no SD card. Note 20 Ultra dibekali dengan 25 RAM 8, 256 dan 512, bahkan bisa ditambah SD card sampai 1 terabyte. Di Note 20 Ultra-nya. Yes. Nah, jadi kalau untuk yang Note 20 Note 20, Note 20 aja ya. Iya. No SD card. No SD card. Sedangkan Note 20 Ultra dia bisa menggunakan SD card. SD card sampai Dengan 1 internal ada dua pilihan, 256 dan 512. 512. Oke. Saya rasa worth it lah ya. Kan ada Iya. ada juga Karena pertanyaan begini. tadi saya sebenarnya Mas, harga segitu masa cuma kayak gini sih. Tapi setelah dengar penjelasan dari Mas Fahid, dengan harga segitu ya worth it lah. Worth it lah dengan kecanggihan yang seperti itu. Ya karena kemarin saya masih belum tahu aja. Betul. Banyak juga teman-teman viewer dan lain-lainnya juga belum tahu kelebihan yang lain. Jadi nggak apa-apa, kita sambil belajar. Intinya kita harus bisa benar-benar mengeksplor apa yang kita punya. Nah, jangan hanya 40% saja, melainkan harus banyak sekali fitur-fitur yang benar-benar dikasih. Namanya flagship itu benar-benar dijejeli semua fitur. Contohnya lagi nih Kak Ayus, nih ya salah satu nih hal sederhana gitu ya. Ketika para viewer nongkrong di kafe, Iya. sekarang udah boleh nongkrong ya, tapi ada social distancing. Ketika nongkrong di kafe, otomatis kan kita pengennya adalah connect dengan wifi pada kafe tersebut, benar kayak Betul. ya? Oke. Nah, bagaimana misalkan kalau kafe tersebut itu penuh, sedangkan yang bisa connect hanya satu smartphone. Nah, Samsung sudah memikirkan hal tersebut. Ketika si Note 20 Ultra ini ya, dan sebelum-sebelumnya pun sudah ada ya di seri 10 ya. Nah, ketika si Note 20 Ultra bisa connect ke wifi cafe yang kita tongkrongin tadi, yang lainnya yang lagi nongkrong bisa paralel langsung di sini. Jadi bisa share wifi-nya dari sini. Ambilnya dari kafe, dari sini dari Note-nya kita share ke teman-teman kita. Berarti dia juga bisa menjadi Wifi dong. cloud server ya. Yes. Oh, itu juga saya baru tahu. Ternyata sampai segitunya ya canggihnya Note 20 Ultra ya. Bener kata Mas Fahid, worth it ya. Dan saya ingin simak dari persisi ya Mas Fahid ya. Boleh. Untuk dari sisi kiri layar kosong. Oke. Kosong ya? Iya. Bener ya? Betul. Kosong ya. Nanti akan saya kasih videonya dikit ya untuk dari sisi layar. Dan untuk sisi atas saya lihat di sini ada tempat apa namanya? SIM Tempat card. SIM card, iya, Tempat SIM cardnya. Tempat SIM card ada di sisi atas. Di beberapa handphone yang lain, kemarin saya sempat review beberapa handphone yang lain. Oke. Memang umumnya kan ada di sisi pinggir, Betul. di sisi kiri atau kanan. Terus ada sedikit perbedaan. Ternyata dia mengambil di sisi bawah, Betul. dekat speaker lah. Betul. Kalau yang Note 20 Ultra dia beda lagi. Dia ada di sisi atas untuk SIM cardnya. Betul. Dan di sisi kanan dia ada tombol power dan Tombol volume. Iya, volume sama power. Sama powernya. Betul. Di sisi bawah Ada speaker mono. Iya. Dan ini apa Mas? Yang kecil banget. Itu adalah mikrofonnya dong. Oh iya, mikrofon. Dan ya dengan harga 19 juta masa mau pakai micro USB gak Oke, mungkin gak lah. mungkin ya. Pasti Type C ya. Betul. Pasti Type C. Mantap. Oke. Mungkin ada lagi kelebihan yang lainnya Mas? Banyak sebenarnya. Banyak kelebihannya. Banyak. Makanya para viewer, mari kita ini ya, mumpung lagi musim PO nih. Iya, benar. periode PO maksudnya, musim PO ya. Musim PO. Iya. Jadi lagi periode PO, jadi segera kunjungi Pre-order ya. Pre-order www.galaxylaunchpack.com di mana di situ jangan lupa pilih kota Anda ya. Minta jangan pick up delivery melainkan adalah pick up-nya by store. Supaya kenapa? Supaya bisa teredukasi dengan baik apa sih fitur-fitur keunggulan yang ada di Note 20 series. Betul. Gitu. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin rumahnya di daerah Jember, Oke, bisa juga ke toko kami ya. Iya. Bisa juga datang ke toko kami dan Solar karena kita juga berpartner dengan Samsung. Oh iya Mas Faik, tadi
ada sedikit yang saya lupa. Tadi saya sempat tanya soal GPU. GPU-nya adalah Mali. Nah, versi Mali yang berapa sih? Yang jelas pada terupdate yaitu layar G77. Mali G77. Nah, kalau ada yang nanya, ya kok masih pakai Mali? Ya, tadi kan sudah kita jawab. Jadi iya, biar kompatibel ya. Karena dari prosesornya dia sudah Exynos yang terbaru. Udah keren lah. Jadi untuk Anda semuanya nggak perlu ragu untuk pilih Note 20 Ultra, karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faid tentang kelebihan dari tipe Samsung yang terbaru ini dibandingkan tipe yang lama. Karena kebanyakan memang benar kok Mas Faid, ramai netizen menanyakan dan bahkan ada yang mengkritik bahkan. Ya nggak apalah, kritik itu adalah sebuah itu membangun kalau menurut saya. ya untuk membangun. Kritik ya bisa membangun kita untuk lebih baik. Mungkin ya mereka kurang tahu aja untuk secara lengkapnya apa sih kelebihannya. Karena kebanyakan kalau kita browsing pasti yang keluar spesifikasinya ya itu aja. Iya. Mereka nggak bisa menjelaskan fitur-fitur per part-to-partnya. Iya, betul. Di sini Mas Faid datang untuk menjawab itu semuanya, dan karena itulah saya mengajak Mas Faid. Terima kasih banyak Mas Faid sudah menemani saya di sini. Sama-sama. Saya sambil mau ingatkan lagi jayanya. Tapi sebelumnya saya akan tutup dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih. Dan semoga info yang sudah disampaikan oleh Mas Faid bisa membantu Anda untuk tidak ragu lagi untuk membeli produk ini ya. Harusnya. Aduh, ada yang lupa sebelum tutup. Ya ampun, kok dari tadi ngomong tentang spesifikasi ya. Isinya apa aja? Orang untuk beli ini biasanya dapat apa aja gitu loh. Nah, begitu kita buka, pertama yang kita lihat adalah handphone. Yes, handphone. Beda daripada umumnya ya. Biasanya kan ada di atas sendiri dia kartu garansi dan lain-lain. Betul. Nah, kalau di sini ini dia handphone. Packagingnya beda sekarang. Packagingnya beda. Lalu setelah itu kita akan melihat charger. Saya belum apa aja nih? Iya. Nah, kan bantuin nih ya. Nih, charger pada di bukan S ya. O20 Ultra dia pakai charger dengan kapasitas dia sudah 4.500 dan dia support dengan 25 watt. Ini sudah 25 watt. Betul, cepat banget pengecasannya. 25 watt kan. Kalau misalkan mau upgrade rasa 25 watt kurang cepat gitu. Pengen lebih cepat lagi, silakan beli yang adaptor 45 watt. Samsung ada menyediakan. Sudah di servis maksudnya di Samsung outlet Samsung Center ya, yang ada di kota Anda. Betul. Jadi sudah support ke 45 dan bawaannya ada 25 watt. 25 watt. Terus gimana lagi dengan isi lainnya? Apalagi ada USB. USB-nya adalah tipe C dua-duanya dan functionnya apa sih? Kenapa kok ada satu sudut aja gitu ya? Dulu kan biasanya dia pakainya earphone jack 3,5 mili ya. Iya, earphone jack 3,5 mili. Sekarang udah nggak ada. Jadi satu ya di situ ya. Secara nggak sadar Samsung itu udah ngasih tahu bahwasanya safety itu penting. Orang itu lupa kadang ketika di charge dia sambil ngedengerin headphone. Karena itu sebenarnya bahaya. Betul. Jadi itu nggak boleh. Jadi sekarang ada satu pintu aja ya. Jadi tidak ada pintu-pintu yang lain. Apalagi pintu orang lain. Tidak boleh ya. Terus selanjutnya adalah dapetin handsfree. Handsfree-nya dan handsfree-nya ini benar-benar eksklusif banget ke Ayus. Kenapa? Ya, boleh tahu nggak? Dia sudah benar-benar disupport dari AKG dan itu bagus coy. AKG tuh mahal lah ya itu ya. Boleh lihat dong. Jatuh. Ada yang jatuh. AKG ini bagus banget Mas Baik. Ini keren ini, suaranya keren ini. Betul. Dia langsung dan itu pun spesialnya adalah makanya tadi saya bilang dia Type C ya. Langsung Type C. Jadi Anda nggak perlu beli adapter lagi. Nggak perlu adapter lagi. Nggak perlu. Jadi, langsung bisa masuk ke situ aja. Jadi AKG. Dan smartphone ini juga sudah bekerja sama dengan Dolby supaya bisa menghasilkan suara yang benar-benar surround. Jadi walaupun dengan speakernya mono, tidak
Samsung gitu loh, semua bisa diatasi ya. Karena di produk lain dengan speaker mono, mereka nggak berani pakai Dolby. Oke. Karena ya nggak maksimal. Bener. Jadi kalau yang kenapa sih ini beda, ini Samsung ya, ini Samsung ini walaupun dia itu nggak pakai 2 speaker, tapi dia bisa pakai Dolby. Why? Kenapa? Karena dia fungsi RL-nya itu benar-benar dimaksimalkan pada pemasangan perangkatnya di Note series ini. Apalagi pakai headsetnya ya, atau handsfree-nya ya. Jadi benar-benar akan kualitas suaranya makin maksimal lagi. keren. Nah, ini kemarin saya ada sedikit bocoran. Saya lihat di internet dalam masa PO akan ada hadiah lagi. Wah, tuh penting tuh. Bener nggak? Bener banget ya. Sebelumnya Dan hadiahnya itu kalau diangkakan sekitar 2 juta sekian, berapa? Ya, lebih dong Kak Ayu. Oh iya, lebih. lebih. Kalau kita bisa tahu itu ya, itu kalau diakumulasi nilainya adalah hampir lebih dari 3 juta rupiah. Apa aja sih Mas Lain? Oke, yang pertama akan didapat? itulah di periode PO ini teman-teman viewer, yaitu adalah di mana dia akan dapetin Galaxy Buds, khusus yang Ultra dia dapat Buds Live. Kalau Note 20 dia dapatnya Buds Plus. Wireless ya? Iya, betul, itu wireless. Nanti dengan klaimnya Kalau yang Note 20 Ultra? Note 20 Ultra dia pakai Buds Live yang terbaru. Buds Live. Buds Live. Jadi ada versi barunya lagi tuh, ya. Terus kalau yang Note 20 dia akan dapatnya Buds Plus. Yang Note 20 Iya. Buds Plus. Perbedaannya apa sih? Beda dong. Buds Live ini adalah varian terbaru dan bentuknya pun unik. Nanti bisa teman-teman searching tuh. Buds Nggak usah Live. searching, karena pada saat Mas Faid bicara tentang Buds Live, Oke. ini sudah muncul videonya. Oke. Di sini Nggak muncul. kelihatan ya, hanya orang-orang tertentu bisa melihat. Kok gini-gini? Oke. Jadi selama periode jangan lewatkan bahwasanya kalau untuk seri Ultra, Note 20 Ultra dapatkan Buds Live dengan harga 2.600.000 ditambah dengan cashback bank 1 juta rupiah. Kalau Note 20 Ultra Note 20 selama periode PO dengan cashback 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Iya, jadi kalau ditotal dalam masa PO. Betul. Ya. Lepas dari masa PO? Ada dong. Makanya buruan Ya. ini mumpung masih ada masanya ya. Tanggal berapa terakhir Mas? Tanggal 19 dong. 19 Agustus 2020. Jadi sampai tanggal 19. Dan kalau untuk Note 20 dia akan dapetin Buds Plus dengan harga sekitar 2.300.000 ditambah dengan cashback bank sekitar 750.000. Kalau yang Note 20. Iya. Oh, yang 20. Note 20 dia dapetin Buds Live dengan harga 2.300.000 ditambah potongan harga melalui bank tertentu itu juga 750. 50. Jadi 3.050.000 lah totalnya. Tetap ya dalam masa PO. Benar. Dalam masa PO. benar sekali. Ya, jadi buruan. benar buruan banget tuh. Jadi Mumpung masa PO-nya masih ada ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri. Sama-sama. Di sini Semoga maaf ya bermanfaat. tadi saya kelewat untuk unboxingnya. Oke, don't worry. Nanti- Unboxing di akhir biar makin penasaran. benar. Dan ternyata sangat lengkap yang bisa didapatkan Anda di dalam plus di luar maksudnya free gift-nya. Oke. Jadi makin apa ya istilahnya, makin dimanjakan oleh Samsungnya ya, dengan harga hanya 19 juta untuk Note 20 Iya. Ultra-nya, dan untuk yang Note 20-nya Harganya adalah 14.500.000. 14.500.000. Dan untuk tadi kita nggak banyak membahas tentang Note 20-nya karena kebetulan barangnya kita masih belum ready. Yang ready kita Note 20. Khawatir nanti setelah ada nanti bisa kita Boleh. Makanya kunjungi, yang terpenting itu datang dulu Betul. ke store-nya, apalagi di kota Anda nih. Nah, di sini tempatnya ya. Yang pasti kami di tempat kami sudah menyediakan istilahnya promotor-promotor yang sudah memahami tentang produk-produk Oke. Dari Samsung yang lama maupun yang terbaru, biar Anda bisa tahu apa sih perbedaan dan kelebihan antara produk yang lama dan yang baru. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Said sekali lagi. Sekali lagi kita ini 2 kali nih ya. Iya, berkali-kali Tapi juga bener-bener nggak ya. apa-apa. Itu Makanya kalau bahas flagship itu nggak akan ada habisnya. Jadi nggak kayak akan gini. ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Oke, ini benar nih. Udah selesai nih. Udah selesai dong. Saya mau ngambil minumnya dulu. Oh, Terima boleh. kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi. review kita yang mendatang Iya, ya. terima kasih banyak. Dan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngambil itu dulu Mas. Nggak boleh. Oh,